Halo semua, perkenalkan nama saya Krisman Situmorang dengan NRP 50072418085 dari kelas Analisis Data Digital Geofisika B. Di sini saya akan melanjutkan tugas filtering saya itu dengan menggunakan 3 filter yaitu low pass filtering, band pass filtering, dan high pass filtering pada data gempa di New Zealand pada tanggal 2026, tanggal 26 bulan Mei. Langsung saja kita pertama-tama masuk ke import library yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan OBS Pay karena library ini digunakan untuk membaca data seismik dari format SIC. Selanjutnya kita masukkan SIC datanya menggunakan file path karena data yang kita gunakan tadi sudah kita unduh. Sini kita masukkan script untuk membaca file SCC menggunakan web spine-nya. Lalu kita mengambil trace pertama dari stream. Setelah kita meload data SCC-nya, kita extract trace data dengan menggunakan signal. Lalu kita masukkan frekuensi sampling. Itu rumusnya sama dengan 1/dt. Lalu kita masukkan time vektornya. Sinyal yang pertama ini digunakan untuk mengambil data amplitudo seismik, lalu diubah menjadi tape float 64 supaya proses filteringnya lebih stabil. Lalu NPTS ini untuk mengambil jumlah total sampel data, dan juga DT ini untuk mengambil interval sampling dalam satuan detik. Selanjutnya, setelah extract trace datanya, kita remove min. Ini untuk menghilangkan DC offset dan baseline.
Setelah remove min, kita masukkan function to compute SNR sama seperti pada data sintetik sebelumnya menggunakan def compute SNR. Lalu kita copy saja karena tidak ada bedanya seperti sebelumnya itu untuk membuat fungsi menghitung signal to noise ratio. Setelah itu kita masukkan FFT analysis untuk data yang kita gunakan. Kita masukkan FFT value. Setelah melakukan FFT analysis, kita masukkan plot raw seismogramnya. Itu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita langsung copy saja, tapi berbeda dari plotnya itu T signal, color black, dan line weight. Itu titlenya raw seismogram. Itu kita run saja. Sepertinya ada kesalahan. F50. Setelah kita run itu memunculkan hasil dari raw seismogramnya, yaitu seperti ini. Setelah menampilkan raw seismogramnya, kita masukkan ke FFT spectrum. Karena di atas ini kita sudah melakukan FFT. Di sini kita sudah melakukan FFT, sekarang kita tinggal memunculkan untuk plot FFT spektrumnya saja. Itu sama seperti yang sebelumnya juga. Itu menggunakan plot figure, plot, xlim, title, itu FFT spektrum, dan juga X labelnya itu frekuensi, Y labelnya itu amplitude. Itu kita run saja, itu menghasilkan FFT spektrum yang seperti ini, dan bisa dilihat ini ya. Selanjutnya setelah kita melakukan FFT spektrum, itu kita melakukan menginput Butterworth filter functionnya itu def butter filter. Ini juga kita masukkan nilai NQs-nya itu 0,5 dikali frekuensi sampling.
Lalu kita masukkan normal cut off. Setelah kita masukkan butter filternya, itu kita masukkan low pass filter. Itu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya juga. Itu kita masukkan saja langsung. Tapi perbedaannya di sini kita menggunakan cut off LPF itu 1,5 Hz dan juga signal LPF residual noise-nya juga. Di sini kita plot title-nya itu low pass filter itu sama dengan cut off sama dengan FSNR ini SNR itu 2 dikali F. Oh, di sini kita masih belum memasukkan Y field tadi. Kita masukkan, terus kita run. Dia akan menghasilkan low pass filter cut off-nya itu di 1,5 Hz. Tadi dengan menghasilkan SNR-nya itu 10-20 desibel. Itu eh, noise tidak mendominasi ya Mas Yan, karena SNR-nya itu tidak minus dan juga tidak terlalu kecil. Selanjutnya itu kita masukkan bandpass filter. Itu kita masukkan low cut-nya 0,2 dan high cut-nya itu 4,0. Ini karena kurang lebih sama dengan yang sebelumnya juga kita copy saja. Setelah itu kita plot untuk menghasilkan kurva wavelet. Itu akan menghasilkan bandpass dari 0,2 Hz sampai 4 Hz itu menghasilkan 11,59 desibel. Di sini juga noise kurang tidak mendominasi sinyal ya, tapi bisa dilihat trace-nya. Selanjutnya yang terakhir itu kita melakukan high pass di cut off 0,01 Hz. Di sini menghasilkan SNR-nya itu 10,98 desibel, di mana high pass filternya itu 0,01. Selanjutnya analisis dari perbedaan ketiganya. Hasil filtering data seismik yang kita gunakan ini pada low pass filter ini
kita melihat cut off-nya itu 1,5 Hz dengan SNR-nya itu 10,20 desibel. Pada low pass ini, dari hasil grafik yang kita lihat ini, kurva biru pada LPF ini masih mengikuti pola sinyal raw-nya, di mana noise-nya frekuensi tinggi ini berkurang, namun amplitudo sinyalnya ini masih cukup kasar ya. Beberapa spike atau noise-nya ini masih terlihat karena cut off hanya 1,5 Hz, maka komponen frekuensi tingginya tadi itu berhasil ditekan, tetapi sebagian informasi sinyal juga ikut tereduksi. Akibatnya itu, sinyal ini terlihat lebih halus dibandingkan RAW, namun detail gelombangnya menjadi sedikit lebih lemah. Kesimpulan dari low pass filter ini baik untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi dan juga cocok untuk smoothing sinyal, namun kurang optimal untuk mempertahankan detail sinyal utamanya. Lalu pada band pass filter ini, rentang frekuensi yang kita gunakan itu 0,2 sampai 4 Hz, di mana SNR yang dihasilkan itu 11,59 desibel. Pada grafiknya ini terlihat kurva hijau atau BPF-nya ini mengikuti pola raw signal dengan lebih stabil, dan juga noise frekuensi tinggi dan rendahnya ini berhasil ditekan secara bersamaan, serta bentuk sinyalnya ini masih lebih teratur dibandingkan low pass frekuensi. Lalu spike noise-nya ini berkurang cukup signifikan karena rentang filter yang kita pilih itu sesuai dominasi frekuensi sinyal seismik. Maka energi sinyal utamanya ini tetap dipertahankan, sedangkan noise di luar band ini masih berhasil direduksi. Kesimpulan dari BPF tadi ini merupakan filter yang paling optimal dan juga memberikan keseimbangan terbaik antara reduksi noise dan preservasi sinyal, dan juga sangat cocok untuk pengolahan data seismik karena frekuensi target yang ini dapat dipilih lebih spesifik. Pada high pass filter ini, dari grafik ini dapat dilihat kurva ungunya itu masih cukup noisy dan drift atau baseline-nya itu rendah berhasil dihilangkan, namun amplitude noise frekuensi tingginya masih dominan, di mana sinyal terlihat lebih kasar dibandingkan BPF. Karena cut off yang kita gunakan itu sangat kecil atau 0,01 Hz, maka hampir seluruh frekuensinya itu masih lolos sehingga noise frekuensi tinggi belum banyak direduksi. Lalu high pass frekuensi ini lebih efektif untuk menghilangkan tren, baseline drift, dan juga noise frekuensi sangat rendah. Kesimpulan dari high pass filtering ini efektif untuk menghilangkan drift frekuensi rendah, tetapi kurang optimal untuk mereduksi noise acak frekuensi tinggi, dan hasilnya masih terlihat sangat kecar. Kesimpulan akhirnya dari ketiga gambar berikut ini merupakan menghasilkan filter terbaik, yaitu bandpass filter, itu menghasilkan SNR tertinggi dan mampu mengurangi noise frekuensi rendah dan tinggi secara bersamaan. Sedangkan pada low PF itu lebih cocok untuk smoothing dan high PF itu lebih cocok untuk menghilangkan drift atau trend. Namun keduanya belum se-efektif BPF untuk meningkatkan kualitas sinyal seismik secara keseluruhan. Lalu bisa dilihat langsung analisis dari perbedaan filtering pada data sintetik yang kita gunakan tadi. Itu ini merupakan data sintetik dan juga ini merupakan data asli tadi gempa di New Zealand. Itu pada data sintetik, sinyal ini dibuat secara terkontrol dengan frekuensi dominan tertentu dan noise-nya itu sudah diketahui atau karena ground truth-nya itu tersedia. Hasil filteringnya ini dibandingkan dengan sinyal asli, ketiga filter ini mampu bekerja cukup baik, terutama pada BPF yang menghasilkan bentuk sinyal yang mendekati ground truth. Sedangkan pada data asli ini, sinyal ini berasal dari rekaman seismometer nyata, sehingga mengandung noise yang jauh lebih kompleks, seperti noise lingkungan, instrumen noise, dan baseline drift. Itu bentuk waveformnya lebih acak dan amplitudenya lebih tidak stabil dibandingkan data sintetik tadi. Pada data asli ini, filtering ini tidak dapat dibandingkan dengan ground truth karena sinyal asli ini sebenarnya tidak diketahui. Oleh sebab itu, evaluasinya dilakukan berdasarkan kestabilan waveform dan peningkatan SNR. Pada kedua jenis sinyal yang kita gunakan itu,
pada kedua jenis datanya itu, bandpass filter tetap menjadi metode terbaik karena mampu mempertahankan frekuensi domain, sinyal seismik, dan juga mengurangi noise di luar rentang target. Namun pada data asli, itu hasil filteringnya itu masih terlihat lebih kasar dibandingkan data sintetik karena noise lapangan yang tadi itu lebih kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dihilangkan. Secara keseluruhan, filtering pada data sintetik ini menghasilkan waveform yang lebih bersih dan lebih mudah dianalisis karena karakter sinyalnya itu sudah diketahui sebelumnya. Sebaliknya, filtering pada data asli lebih menantang karena eh, kenapa lebih menantang itu karena noise lapangan ini bersifat lebih kompleks dan tidak terkontrol. Meskipun demikian itu, pada kedua data tersebut, bandpass filtering ini memberikan performa lebih optimal dibandingkan low PF dan high PF. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan juga salah pengetikan dalam skrip Python berikut ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.